Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamaha bi syariatin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Abah Haji Sulaiman Hamzah, anggota DPR RI, salah satu tokoh pejuang otonomi Kabupaten Lembata. Alhamdulillah, di hari raya Idul Kurban kali ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Camat Ileape atau penjabat yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ileape, yang saya hormati orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis ta'lim, panitia pelaksana, singkatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini jamaah haji yang sedang melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci Makkahul Mukarramah, dan juga kita yang tadi pagi telah melaksanakan sholat Idul Adha, yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Kita semua hari ini dibanggakan oleh Allah di arsy-Nya yang agung. Jadi kepada para malaikat yang ada di arsy Allah, yang dulunya malaikat itu bertanya, untuk apa engkau ciptakan manusia ya Allah? Nantinya mereka saling bermusuhan, bahkan nanti mereka saling bunuh-membunuh. Tapi hari ini di arsy Allah, Allah sampaikan kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku, masih banyak yang ruku dan sujud karenaku. Masih banyak di antara mereka yang hari ini takbir, tahmid, tahlil, mengucapkan pujian kepadaku. Dan hari ini Allah sampaikan ke malaikat, banyak hamba-hambaku yang menyembelih hewan kurban. Jadi hari ini kita semua dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua kita juga bersolawat kepada Nabi dengan membacakan. Nanti materi ini kita akan jadikan bagaimana mereka itu contoh terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ajaran Islam khususnya kehidupan di masyarakat Ileape, tahun ini ada 3 halal bihalal yang diselenggarakan. Yang pertama setelah sholat Idul Fitri, yang kedua BKMT menyelenggarakan di Wawala tingkat kabupaten, dan hari ini kita di tempat ini di Tanah Tolok Ile Gole, kita melaksanakan kegiatan yang sama, yaitu halal bihalal. Pertanyaannya, apa itu halal bihalal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kalau halal bihalal, kita lihat sejarahnya adalah, mungkin sudah kita dengar di zaman Presiden Soekarno tahun 1900. Itu tidak baik-baik saja. Ada permasalahan di elit politik. Di antara elit politik itu saling bermusuhan. Maka Soekarno sebagai presiden berpikir keras bagaimana supaya elit-elit ini bersatu dalam membangun bangsa dan negara. Maka dia meminta solusi dari seorang kiai terkenal, yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Dia panggil ke istana, Pak Kiai, elit kita ini saling bermusuhan, gimana caranya supaya mereka bisa bersatu membangun bangsa? Apa jawab Kiai Khalid? Presiden, kita undang untuk melakukan silaturahmi saja. Soekarno berkata, kalau silaturahmi itu peristiwa yang biasa-biasa saja, sudah sering terjadi. Jika kita undang, pasti mereka tidak mau datang. Apalagi mereka tahu kehadiran di antara partai satu dan partai yang lain.
Pikirkan apa tema atau kegiatan yang kira-kira bisa menghadirkan mereka semua. Kata Kiai Khalil, mudah saja Presiden. Apa itu? Kita adakan halal bihalal. Maksudnya apa halal bihalal? Kata Kiai tadi, maksudnya yang pertama, kalau elit politik itu kan sukanya bermusuhan. Kalau bermusuhan itu dosa. Dosa itu hukumnya haram. Haram itu masuk neraka. Jadi kalau kita sampaikan seperti itu, pasti mereka akan sadar. Daripada kita berdosa, melakukan yang haram terkait dengan permusuhan dan masuk neraka, mendingan kita hadiri acara itu. Dan terjadilah pertemuan elit politik dalam peristiwa halal bihalal. Itu dipopulerkan zaman Soekarno. Alhamdulillah hari ini masih berlanjut di Kecamatan Ile Ape hingga seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya halal bihalal kebersamaan ini di dalam hadis Nabi jelaskan. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Nabi menyampaikan apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, meyakini akan adanya hari pembalasan hari kiamat, falyasir rahimahu, maka hendaklah ia menjalin silaturahim. Silaturahmi, hubungan yang pertama yang terputus di antara umat Islam dengan umat Islam, tidak boleh terputus sampai bertahun-tahun. Batasnya 3 hari dalam Islam. Umat Islam dengan umat yang lain, Masya Allah. Tadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ile Ape sampaikan, di tahun 70-an di tanah Ile Botolok ini sudah terjalin hubungan toleransi umat beragama. Ini yang diperintahkan oleh Islam. Bahkan hari ini ketua panitianya, Masya Allah, dari keluarga besar kita Nasrani. Panggung desain ini banyak anak-anak muda yang hadir memberikan bantuan tenaga pikiran, sehingga acara yang begitu megah ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satu sebabnya adalah kita jalin silaturahim, toleransi di antara umat beragama, dan itu harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya intisari dari hikmah ini adalah, saya yakin Pak Kepala Kantor Urusan Agama tadi dalam khutbahnya telah menyampaikan tentang profil Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, yang ujungnya adalah penyembelihan hewan kurban. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin bawakan temanya agak beda. Temanya adalah mari kita belajar dari ketaatan ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam di saat menjalani kehidupan penuh kesabaran dalam menghadapi ujian demi ujian dari Allah. Jadi Nabi Ibrahim dengan putranya itu dalam perjalanan hidup mereka itu, ujian tidak pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Bayangkan saja Bapak Ibu, di usia yang sudah tua merindukan anak itu lahir di saat usia Nabi Ibrahim memasuki masa-masa senja, menuju dekat kematian, baru ditakdirkan lahir anak. Penantiannya itu sudah dari dulu, dia berdoa itu, Robbi habli minas solihin, ya Tuhan ku anugerahkan padaku seorang anak yang soleh. Dijawab di usia yang sangat senja. Setelah itu, di saat Nabi Ibrahim lahir anak semata wayang, disebut dengan istilah gulamin halim, anak yang dirindukan itu lahir baru usia bayi, itu diperintahkan untuk apa? Tinggalkan dengan mamanya. Akhirnya apa? Ditinggalkan di satu lembah yang hari ini menjadi pusat pelaksanaan ritual Islam, yaitu ibadah haji. Dibuang di samping Ka'bah. Lama dirindukan, hadir, perintah buang. Setelah begitu lama dibuang, dipertemukan kembali, perintah lanjutannya adalah sembelih. Dipotong lehernya. Maka pada saat perintah itu datang 3 kali berturut-turut, Nabi Ibrahim jamin bahwa ini adalah perintah Allah. Maka dia sampaikan kepada istrinya, istriku, saya bawa anak kita untuk menuju ke satu tempat yang sangat indah.
Maka Ibrahim dengan anaknya dilepas istri tercinta menuju ke satu tempat. Di mana tempat itu? Tempat itu adalah eksekusi atau penyembelihan putra yang dirindukan selama ini. Jadi setelah sampai di tempat itu, apa yang diminta oleh Ismail kepada ayahnya? Kenapa ayah bawa saya ke sini? Nah, saya mimpi 3 kali berturut-turut bahwa Allah perintahkan saya agar menyembelihmu. Maka Al-Quran menjelaskan, fangzur madza taro, maka pikirkanlah wahai anakku, apa pendapatmu. Ini pelajaran buat orang tua dalam kehidupan ini. Apa saja yang kita lakukan dengan anak kita, jangan otoriter. Cobalah diskusi, dialog dengan anak kita. Dia mau menikah, jangan sampai dipaksakan. Tanyakan, siapa jodohmu, pilihanmu. Dia mau menentukan pendidikan juga sama, beri kesempatan. Itu yang dicontohkan Ibrahim. Fangzur, pikirkanlah madza taro, berikan jawabanmu. Apa jawabannya? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan padamu. Mudah-mudahan ayah mendapatiku menjadi anak yang sabar. Dari dialog ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Permintaannya, ayah, sebelum engkau sembelih leher saya minta yang pertama itu lepas baju saya dulu. Yang kedua, tolong jubah ayah itu diangkat ke atas pada saat darah yang bercucuran tidak mengenai jubahmu. Yang ketiga, tolong ikatkan kaki dan tangan saya dan saya tidak bergerak ya. Yang keempat, hadapkan wajah saya ke bumi biar di saat ayah memotong leher saya tidak ada rasa iba sehingga tidak melaksanakan perintah Allah. Dan yang terakhir, baju saya ini kasihkan ke ibu saya sebagai kenang-kenangan. Setelah permintaan itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim lantas melaksanakan perintah menyembelih leher putranya. Bayangkan, ini lembut sekali, pisau yang begitu tajam tidak mempan. Dia coba lagi yang kedua dengan kekuatan penuh pun tidak mempan. 3 kali juga sama. Di situ itu anaknya bilang, ayah coba lepaskan ikatan tadi. Siapa tahu ayah lebih mudah. Ternyata tidak juga. Yang terakhir apa Bapak Ibu sekalian? Ibrahim saking kecewanya, pisau itu dilemparkan ke depan, ada batu besar, batunya terbelah jadi 2. Ibrahim heran, dia berkata, wahai pisau, kenapa leher anak saya yang begitu lembut tidak kau tembus itu tenggorokannya, tapi batu yang begitu besar bisa terbelah. Pisau itu dengan izin Allah dia berkata, wahai Nabiullah Ibrahim, engkau adalah makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Jadi saya diperintahkan oleh Allah agar jangan melukai putra kesayanganmu, jangan melukai sedikit pun leher putra kesayanganmu. Saya taati perintah Allah. Di saat itulah malaikat Jibril bersama rombongan malaikat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail putranya menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah Bapak Ibu sekalian sejarah takbir yang dikumandangkan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Asalnya adalah peristiwa penyembelihan putra Nabiullah Ibrahim, tapi izin Allah proses itu tidak terjadi sehingga lahirlah takbir dari Jibril, dibalas oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh putranya. Inilah sejarah yang harus kita kembangkan. Yang kedua Bapak Ibu, atau yang terakhir dari hikmah ini, Nabiullah Ibrahim itu diuji ujian yang begitu berat. Satu ujian selesai, datang ujian yang lain. Coba kita lihat kehidupan di bangsa kita, hampir tidak pernah sepi dari ujian demi ujian, musibah demi musibah. Terus kita bawa ke kehidupan kita di tanah Lembata, khususnya di Ileape. Di Lembata Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya di kecamatan Ileape saja yang ujiannya paling berat yang diberikan oleh Allah. Belum erupsi gunung Ilelewotolok yang pertama, tidak lama menyusul lagi erupsi. Terus yang puncaknya di tanah Ilelewotolok ini kita saksikan terjadi banjir bandang, sampai menghadirkan Presiden Republik Indonesia di tanah ini. Jadi ujian untuk tanah Ileape Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
kita kembali kepada hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran. Apapun musibah, bencana yang menimpa kalian, di dalam itu ada 3 kabar yang Allah kirim kepada kita semua. Jadi 3 kabar yang dikirimkan Allah untuk kita di tanah Ilape ini. Kabar pertama, Allah jelaskan bahwa karena saya mencintai kalian, saya menyayangi umat yang ada di tanah Ilape, maka aku kirimkan yang namanya banjir bandang. Coba kita lihat seperti apa penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya, "Idza ahabballahi abadan ibtalahu." Kalau Allah mencintai hambanya, Allah timpakan bala bencana. Yang pertama. Yang kedua, di hadis yang lain Nabi jelaskan, "Inna asyaddan nas bala al-anbiya tsumma alladziina yalunahum." Manusia yang paling berat diuji oleh Allah itu levelnya pertama itu para nabi. Nabi Ibrahim, bagaimana diuji? Level kedua itu adalah orang-orang soleh yang mengikuti para nabi. Jadi siapapun kita yang ada di Ilelewotolok dan Ilape sekitarnya, kalau kita ini adalah hamba yang mencintai Allah, Allah aja cinta kepada kita, maka siap diuji dengan ujian seperti itu. Kita lihat Syekh Ali Al-Mahrum mengembangkan pesantren Hafiz Quran, sedang memberikan ceramah di atas panggung. Ada orang yang gila naik ke atas lantas menusuk dadanya. Itu resiko orang-orang soleh. Jadi semakin tinggi iman kita, Allah akan ujikan bencana musibah yang semakin besar. Jadi untuk kali ini kita mengenang juga salah satu imam masjid kita, Bapak Imam Mansur. Itu adalah orang-orang yang pilihan Allah. Boleh secara kasat mata kita melihat bagaimana akhir hayat mereka, tapi di sisi Allah, Allah cinta mereka, tokoh agama. Maka Allah panggil dengan panggilannya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah sapa hambaku, masuk dalam golongan hambaku, masuk dalam surga, karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi risiko orang yang beriman, cukup satu ayat saja yang menjadi penguat kita. Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga Allah? Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian itu ujian, bencana, musibah sebagaimana yang Allah timpakan kepada umat sebelum kamu. Masat humul ba'sa wadh-dharra, mereka ditimpa malapetaka, ditimpa kesengsaraan, wa zulzilu hatta yaqula rasul, mereka diguncangkan seperti guncangan gunung, turunnya banjir, jamaah sekalian. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Waktu itu para nabi bertanya dan orang-orang yang beriman pun bertanya, mata nasrullah, kapan Allah kasih pertolongan? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu Bapak Ibu sangat dekat. Jadi kalau ada gemuruh, orang-orang beriman angkat tangan minta pada Allah, pasrah penuh kepada Allah. Ya Allah, hentikanlah ciptaanmu ini agar umatmu bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Minta begitu insya Allah. Kata Allah, sampaikan pertolongan Allah sangat dekat. Yang terakhir jamaah sekalian, kenapa musibah bencana Allah kirimkan kepada kita? Jawabannya adalah karena Allah ingin menegur kita dengan keras. Ayatnya jelas di dalam Al-Quran. Allah jelaskan, wa ma asobakum mim musibah fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, jatuhnya pesawat, fabima kasabat aidikum, itu karena ulah tangan manusia, itu karena perbuatan kita sendiri. Tapi Allah lanjutkan, wa yafu an katsir, Allah itu memiliki kemaafan yang sangat tinggi. Jadi saya melihat, mengamati, kadang adat istiadat kita yang begitu baik, yang diwarisi oleh leluhur kita, kita langgar. Ujungnya apa? Allah hadirkan musibah, menegur kita dengan keras. Oleh karena itu, untuk tokoh-tokoh agama, tokoh adat, kepada generasi-generasi kita, mari kita jelaskan pada mereka bagaimana kita membangun kehidupan di atas adat dan agama
sehingga mengundang rahmat Allah. Jangan sampai musibah itu ditimpakan kepada kita. Jadi kalau musibah hadir, memberi pesan yang pertama bahwa kalian mencintai Allah, kalian dekat kepada Allah, maka untuk bukti Allah sayang kita, Allah timpakan musibah. Jika kematian menjemput kita pada saat musibah itu hadir, kematian dalam keadaan mati syahid. Tapi kalau Allah berikan kesempatan hidup kepada kita dari musibah itu Allah ingin kita lebih dekat lagi. Dan yang terakhir itu adalah Allah ingin dengan musibah itu di antara kita harus saling tolong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita punya lidah ada kakum sebenarnya. Yang saya hormati Bapak Haji Sulaiman Hamzah, anggota DPR RI yang ada bersama kami dalam hajatan kali ini, Bapak Ben Polomai, mantan Sekda Provinsi yang sempat hadir bersama masyarakat Ile Alen Gole, Bapak Camat Ile Ape dan Ile Timur, jabat yang mewakili yang sempat hadir pada saat ini, para kepala desa dengan aparatnya untuk wilayah Ile Alen Gole, pengurus PHBI wilayah Ile Ape, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang berkesempatan hadir pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kami hormati. Sebetulnya kata sambutan ini pada awal mula beberapa hari yang lalu kami jadi kami di dalam kepanitiaan, karena sejak saya datang di sini tanggal 19 Juni saat Bapak Ketua Panitia menyampaikan tentang Ogo ini Ketua Panitia, maka selalu hadir di sini. Jadi Bapak ini waktu Ketua Panitia ini, waktu dia kerja pire, pada saat datang tabisan di akun, dia punya HP itu bunyi setiap saat. Heku yang belmo sebenarnya dari panitia dari Lowotolo. Jadi ini menunjukkan kesibukannya sebetulnya. Dan tadi sudah berikan kata sambutan. Jadi kurasa ketika Bapak membawakan kata sambutan sebagai ketua panitia, saya lihat macam Soekarno-nya Ile Ape sebenarnya. Walaupun sudah tua tapi mengiyakan apa yang sebetulnya kita harapkan, kita jalankan bersama. Kurasa tertarik dengan apa yang sebetulnya tertulis dalam di belakang layar ini. Idul Kurban dapat meningkatkan kebersamaan dan keberagaman yang indah di Tolok Ile Alen Gole. Satu hal yang menarik di situ seperti yang juga disampaikan oleh Pak Ustadz tadi tentang korban. Jadi omong tentang korban, ada banyak catatan sebetulnya dalam kitab suci kita. Al-Quran juga menulis, dalam kitab suci orang Nasrani juga menulis tentang korban. Apa inti dari korban sebenarnya? Selain sudah dijelaskan tadi, hal yang berkenaan dengan korban, kalau kita baca dalam kitab suci, dia dikaitkan dengan satu ritus ataukah satu upacara rekonsiliasi, perdamaian, menjalin hubungan kembali antara manusia yang berdosa dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Ritus korban. Ustadz tadi menyampaikan tentang Ismail yang dikorbankan dalam versi Islam.
Kita pada kesempatan ini kita mupul di sini dalam nuansa toleransi. Orang lebih melihat bahwa toleransi di Ile Ale Golen itu antara Islam dan Katolik. Bisa benar. Karena apa? Yang ada di sini dalam identitas kita adalah Islam dan Katolik. Kalau kita tentang toleransi, apa dasar? Ustaz tadi menyampaikan tentang Ibrahim, lalu anaknya Ismail. Memang dalam catatan kitab suci seperti itu. Lalu tadi ada satu mama yang nyanyi di sini, Hajar one kurang, dan memang betul. Dalam catatan kitab suci, Abraham itu sebetulnya punya 2 istri. Hasil akhir ketika Nabi sudah tua, ada istri satu lagi. Jadi Abraham dalam catatan kitab suci dia punya 3 istri. Hagar yang disebut Hajar itu punya anak Ismail. Yang dikisah tadi bahwa dia diusir, memang kenyataan seperti itu. Waktu saya di Italia, memang kami juga pergi kunjung perpustakaan besar yang ada di Jerman, yang ada di Perancis, untuk memastikan apakah silsilah seorang Abraham itu terjadi seperti itu. Waktu tahun 2016 saya pergi ke Yerusalem, kami masuk perpustakaan besar untuk memastikan bahwa apakah memang benar Hagar yang anaknya Ismail. Lalu ada kisah tentang dia diusir oleh Abraham. Abraham dalam versi Katolik, dia juga punya istri yang namanya Sarah yang kemudian melahirkan Ishak. Jadi Abraham dan Sarah ini mendapatkan Ishak pada umur tua 80 tahun. Coba kita bayangkan, 80 tahun baru mendapatkan anak. Kalau secara manusiawi kita lihat ke dalam kenyataan, apakah seorang mama apakah seorang bapak, apakah seorang mama waktu umur 80 tahun masih mendapat anak? Kadang-kadang kita komentar, Meruak ini sudah tua sekali. Buat apa lagi sebenarnya? Karena 80 tahun. Abraham 80 tahun, Sarah 75 tahun. Kalau dikaitkan dengan Sarah, sekira ada versi lain. Hagar ada versi lain. Jadi omongan tentang toleransi saya kira ada pendasaran yang demikian. Tentang hubungan relasi antara Islam dan Katolik seperti apa. Itu kita lihat dari tingkatan keturunan. Seorang Abraham, Hagar di sana melahirkan Ismail, Sarah di sana melahirkan Ishak. Cerita dengan sekian banyak versi sebetulnya. Tetapi 2 keturunan itu sebetulnya mengisahkan, menghadirkan tentang bagaimana ritus korban itu. Lalu apa yang sebetulnya harus kita hidupi, kita jalankan? Tentang toleransi, lalu hal yang sebetulnya ini hari kita laksanakan. Jadi kita mupul Silowo tentu dengan tujuan kebersamaan, keragaman tadi, itu sebetulnya hal yang kita perjuangkan. Memang banyak tantangan sebetulnya, tidak mudah melaksanakan yang ramaring toleransi itu. Tahun 2013 awal saya ke Italia, kita larun getan tuh, aku kemana-mana itu baru bawa paspor, identitas aku punya. Jadi satu kali setelah pulang dari kuliah, mau naik kereta api bawah tanah, saat lupa bawa paspor, polisi langsung tahan pada saat itu. Dia bilang, mana paspor? Saya hanya membawa identitas Universitas Urbaniana di Roma, Italia. Lalu dia sampaikan, dia lihat bahwa ini orang Indonesia. Saya bilang, iya, saya orang Indonesia. Kamu punya negara itu teroris di sana, jangan sampai engkau ini penyusupan. Jadi saya sampaikan bahwa saya ini pastor yang datang studi di sini. Pak lihat, ini identitasnya. Saya tidak menunjukkan paspor karena memang saya lupa di biara. Lalu dia sampaikan, engkau tinggal di mana? Lalu saya hanya bilang, oh tempat kami tinggal sekian-sekian. Jawaban mereka bahwa
negara kita itu teroris. Maka dengan demikian tidak bisa kita hindari bahwa ada banyak konflik sebetulnya yang terjadi di negara kita. Ada satu teman yang sekarang kerja di Mabes Polri. Saat ini dia ditugaskan di Sud Sudan. Saya bilang, Ija, aku tiap hari di situ. Apa yang sebetulnya kamu hadapi dan kamu lihat? Dia sampaikan, jauh lebih baik di tanah asal kita. Karena saya di sini tiap hari sembahyang, Ija. Karena apa? Perang antar suku, antar etnis senantiasa hadapi. Dan memang itu situasi Sud Sudan di Afrika. Omong tentang toleransi, saya kira hal itu sekarang kita hidup, kita berjuang, dan kita di ILAP ini sebenarnya toleransi itu sudah nampak wajah, sudah menampakkan wajah. Waktu Bapak Haji Tadong sebelum naik haji, mungkin dia sudah berkomunikasi dengan Bapak, Romo datang kapan ke sini ke rumah? Oh, mau liburan mungkin minggu depan. Jadi ketika saya tiba di sini, tiba-tiba Bapak Tadong waktu belum haji, dia datang. Oh, bahas Romo sudah ada. Kami dua duduk cerita-cerita, dia bilang gini, Romo, saya mau naik haji. Tapi saya ini baru pertama kali naik pesawat, jadi saya takut nih. Jadi bayangkan, seorang Bapak Tadong takut naik pesawat karena baru pertama kali. Jadi ini kita rasa bahwa ada hal yang mencekam sebetulnya, ada kecemasan. Lalu kemarin aku, saya mau naik pesawat, saya takut Romo, jadi mau tolong doa dan berkat saya. Jadi saya baru pikir ini tidak bisa sebenarnya. Masa mau Islam suruh saya berkat engkau lagi? Tetapi karena saya berpikir bahwa dia percaya bahwa walaupun versi sebutan Allah itu berbeda, tetapi sebetulnya nuansa doa dan harapan kita pada yang sama, yang satu itu. Maka akhirnya saya bilang, Bapak, riak ayah-ayah ini masuk kamar, gue berkat engkau di dalam kamar. Maka dia masuk. Maka kemudian ketika dia pulang sudah haji. Waktu datang liburan juga haji masuk. Omong di rumah, Romo, saya dengar sebentar malam Romo ada misa arwah di sana. Iya Bapak. Ini saya ada bawa intensi. Saya baru berpikir, imam masuk, bawa intensi satu, itu saya sembahyang. Ini benar atau tidak sebenarnya? Karena pikiran kita yang terlintas adalah doa kalau memang kita buat secara Katolik yang seperti itu kita akan hindari. Maka kemudian saya SMS satu Romo yang pulang dari Austria. Saya bilang, kakak, yang doa-doa seperti ini bisakah? Kalau kita misa, yang dari pihak sebelah juga bisa mereka bawa intensi, mereka tulis nama, kita doakan. Oh bisa. Akan saya buat. Malah haji masuk, imam masuk dan bilang, Romo, doa saja. Karena kita percaya pada Tuhan Allah yang sama. Jadi yang seperti itu sudah ajar kepada saya bahwa kita doa itu tanpa membeda-bedakan. Jadi saya rasa ini satu wujud hal yang sebetulnya tunjukkan bahwa toleransi, mendoakan orang itu tanpa membeda-bedakan dia dari agama mana, dia dari etnis mana. Palilaron semua titik yang mengumpul si tempat tenda ini, lihat bahwa ini batira sebetulnya seperti ketua panitia dalam kata sambutan berapi-api tadi. Ini hari dalam gereja orang peringati pesta Santo Petrus dan Paulus, dua rasul besar dalam gereja yang pergi mewartakan kabar gembira itu dengan batira. Dan ini mungkin kebetulan, tetapi sebenarnya kita rasa bahwa sebagai satu rahmat. Lalu kenapa dibuat batira ini? Ketika saya tanya Bapak, apa alasan? Lalu ada orang tua bilang, oh itu kan sebenarnya dulu Islam Katolik masuk di sini dengan tena untuk mewartakan hal yang baik dan benar dalam kehidupan. Jadi semua kita hari ini diandaikan ada di batira ini untuk bisa mewartakan, menyampaikan yang baik dan benar. Nuansanya adalah toleransi tadi. Jadi ritus upacara sekian banyak kita buat di sini sebetulnya itu bagian dari kesalahan sosial sebenarnya, kesalahan religius. Doa yang Mama tadi di lapangan sudah buat, itu sebetulnya
istilah lebih modern, kesalian religius. Kenapa? Leron getan kita berdoa. Tetapi dia tidak akan bermakna apa-apa tanpa kesalian sosial. Apa itu kesalian sosial? Tingkah laku keseharian. Ketika engkau sudah berdoa, engkau mesti menunjukkan apa itu cinta kasih, apa itu persaudaraan, apa itu kedamaian. Mudah-mudahan upacara hajatan besar yang kita buat hari ini memupuk kebersamaan kita, memupuk keberagaman kita, supaya kita mari ile ale golen yang bersatu padu bisa mulai nampak dalam keseharian. Sekian dan terima kasih.